Seorang tukang selesai mengecat seperempat tembok. Apabila ia menambah 20 meter lagi, maka ia telah selesai setengahnya. Berapa panjang tembok? Nah, jika kita buatkan dalam bentuk matematika, jadinya seperti ini nih. Seorang tukang sudah selesai mengecat seperempat tembok. Kita misalkan panjang tembok tersebut adalah X. Kemudian, apabila ia menambah 20 meter lagi, maka ia telah selesai setengahnya. Nah, jadi kira-kira begini bentuk matematisnya. Sehingga yang ditanyakan adalah berapa panjang tembok, yaitu X. Jadi kita operasikan, pindahkan setengah X-nya ke ruas sebelah kiri, 20-nya ke ruas sebelah kanan, samakan penyebutnya. Ini satu nggak perlu ditulis lagi ya. Kemudian ini jadi 2X sama dengan negatif 20. Seterusnya X dikurang 2X, negatif X. Kemudian 4-nya dikalikan ke ruas sebelah kanan, kali silang ya, negatif 80. Sehingga X-nya sama dengan 80. Jadi jawabannya adalah yang A. Seorang pengecat telah mengecat sepertiga tembok berbentuk persegi panjang yang tingginya 10 meter. Apabila ia selesai mengecat bagian tembok lain seluas 75 meter persegi, maka ia akan menyelesaikan 3/4 dari pekerjaannya. Berapakah panjang tembok? Kita ilustrasikan temboknya berbentuk persegi panjang yang seperti ini dengan tinggi 10 meter. Kemudian ini saya misalkan sebagai panjangnya. Nah, pengecat tersebut telah menyelesaikan sepertiga tembok berbentuk persegi panjang itu. Jadi, sepertiga, mohon maaf ini pulpennya kurang berfungsi. Sepertiga dari luas keseluruhannya. Kemudian, apabila ia mengecat bagian tembok lain seluas 75 meter persegi, maka ia akan menyelesaikan 3/4 dari luas tembok keseluruhan tersebut. Berapakah panjang tembok? Nah, untuk mencari panjang tembok yang ini, kita perlu tahu berapa luasnya terlebih dahulu, luas keseluruhan tembok. Jadi, pindah ruaskan 3/4 ke sebelah kiri, per 3L dikurang 3/4L sama dengan negatif 75. Samakan penyebutnya, 12 bagi 3, 4. 4 kali 1, 4. Kemudian 4L ya, dikurang 12 bagi 4, 3. 3 ke 3, 9. Ini L sama dengan negatif 75. Negatif 5L sama dengan, kali silang ke sini ya, teman-teman. 12 kali 7, 5. Itu sama dengan berapa? 900 ya. Sehingga L-nya sama dengan 900 bagi, negatifnya jangan lupa, 900 bagi 5 sama dengan 180. Ini baru luas keseluruhannya. Jadi, luas itu kan rumusnya panjang dikali lebar. Kalau di sini tingginya dia buat nih. Panjang kali tinggi, oke. Luasnya tadi sama dengan 180 meter persegi. Kemudian panjang yang kita cari dikali dengan tinggi 10 meter. Maka P-nya sama dengan 180 dibagi dengan 10. Sama dengan 18. Jadi jawabannya adalah yang D. Untuk melakukan perjalanan dari kota P ke kota Q membutuhkan waktu tempuh 4 jam. Bila kota R dan Q berjarak 3/5 dari jarak kota P dan Q, berapa total waktu tempuh P ke R dengan kecepatan tetap? Jadi kita misalkan ini kota P-nya, ini kota Q. Kita misalkan jaraknya dengan X, dan jarak antara kota R dan Q berjarak 3/5 dari jarak kota P dan Q. Jadi bisa kita buat di sini R 3/5 X, karena 3/5 dari jarak antara kota P dan Q tadi. Kemudian pertanyaannya tadi adalah berapa total waktu tempuh P ke R dengan kecepatan tetap. Jadi V-nya V1 sama dengan V2 ya.
Saya anggap kecepatan P ke Q itu V1 dan Q ke R adalah V2. Kemudian T1-nya sebagai T dari P ke Q, yaitu sama dengan 4 jam. Dan yang ditanyakan adalah total waktunya, T1 tambah T2. Untuk cari waktu total, tentunya terlebih dahulu kita harus cari T2-nya berapa, kemudian barulah bisa dapat T totalnya. Dari soal, apalagi yang sudah diketahui selain waktu, jarak ya teman-teman. Jarak yang pertama, ini S1-nya. S1-nya sama dengan X, dan S2-nya sama dengan 3/5X. Jadi, untuk jarak dengan waktu itu kan berbanding lurus. Karena semakin lama waktunya, maka semakin jauh jarak yang ditempuh, dan sebaliknya semakin sedikit waktunya atau semakin sebentar, maka jarak yang ditempuh juga semakin kecil. Jadi karena ini merupakan perbandingan senilai, kita bisa buat seperti ini. T1 banding T2 sama dengan S1 banding S2. T1-nya tadi sudah diketahui 4 jam, bagi T2 adalah yang ditanyakan, kemudian S1-nya X, S2-nya adalah 3/5X. Ini S2 di sini ya, teman-teman. Jadi, T2 bisa dicari. T2 sama dengan 4 dikali 3/5, sama dengan 12/5. Ini dalam jam ya. 12/5 jam itu bisa juga kita ubah dalam bentuk seperti ini. 12 bagi 5, 2, sisa 2, 2/5 jam jadinya ya. Kemudian kalau kita ubah 2/5-nya dalam bentuk menit, jadinya 2 jam. 2/5 kali 60. Ini menit ya, di belakangnya satuannya, menit. Jadinya adalah 2 jam. Ini bisa dibagi 12, 2 kali 12, 24 menit. Jadi sama dengan 2 jam 24 menit untuk yang T2-nya. Pertanyaannya adalah berapa total waktu P ke R dengan kecepatan tetap. Jadi untuk total waktu P ke R berarti T1 tambah dengan T2. T yang ditempuh dari kota P ke kota Q ditambah dengan T yang ditempuh dari kota Q ke R. Jadi T total sama dengan T1 tambah T2. T1-nya tadi 4 jam ditambah dengan 2 jam 24 menit. Ini 4 jam, 2 jam 24 menit, sama dengan 6 jam 24 menit. Jadi jawabannya adalah yang D. Jika perbandingan X kurang 1, Y kurang 3, Z kurang 2 adalah 4/3/2, dan X tambah Y tambah Z sama dengan 42, maka 2X tambah Y dikurang Z sama dengan berapa? Kita lihat dulu perbandingannya. X kurang 1 banding Y kurang 3 banding Z kurang 2. Kita kasih kurung aja supaya tidak salah paham. 4/3 banding 2. Nah, dari sini kita bisa mengambil perbandingan yang mana saja agar nanti kita arahkan ke dalam salah satu bentuk variabelnya X, Y, ataupun Z. Nah, saya di sini mau ngarahin ke dalam bentuk Y semua variabelnya, nanti akan kita substitusi ke sini nih. Jadi, ubah bentuk perbandingan ini, X, yang ada Y-nya, yang ini ya, X kurang 1 banding Y kurang 3, sama dengan 4/3. Nah, jadikan dalam bentuk Y semuanya. Jadinya 3X kurang 3 sama dengan 4Y kurang 12. Kali silang ya, teman-teman. Jadi, X sama dengan, atau gini aja deh, supaya lebih rinci. 3X sama dengan 4Y dikurang 9. Maka X sama dengan 4Y kurang 9 bagi 3. Nah, itu persamaan pertama. Sudah dalam bentuk Y, X-nya. Kemudian, kita akan jadikan Z-nya juga dalam bentuk Y. Jadi, kita ambil yang ada variabel Y dan variabel
Z-nya. Y kurang 3 banding Z kurang 2 sama dengan, ini dia, 3 banding 2. 2Y kali silang lagi dikurang 6 sama dengan 3Z kurang 6. Jadikan dalam bentuk Y, maka negatif 3Z sama dengan, ini 6-nya habis ya, kalau kita pindah ruaskan jadinya 0. Negatif 3Z sama dengan negatif 2Y kalau mau dipindahin ruasnya. Kemudian Z-nya sama dengan 2/3Y. Nah, sekarang X-nya sudah dalam bentuk Y dan Z-nya juga sudah dalam bentuk Y. Kita bisa cari nilai Y-nya berapa dengan mensubstitusi ke dalam persamaan ini nih. Coba ya, substitusi X dan Z-nya ke dalam persamaan yang ini. Jadi, 4Y dikurang 9 bagi 3, kemudian ditambah dengan Y-nya biarin aja karena nilai Y yang mau kita cari nanti. Kemudian Z-nya sama dengan 2/3Y. 2/3Y sama dengan 42. Nih ya. Kalau kita sederhanakan, kita samakan penyebutnya dulu. Ini 4Y kurang 9 ditambah 3Y ditambah 2Y sama dengan 42. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Ini cuma menyamakan penyebut saja. Kemudian berikutnya yang ada Y-nya kita jumlahkan. 4Y ditambah 3Y ditambah 2Y. 9Y ya. 9Y kemudian dikurang 9 sama dengan 3 kali 4, 2 kali silang. 3 kali 2, 6. 126 jadinya ya. 9Y sama dengan 126 tambah 9 sama dengan 135. Sehingga Y-nya 135 bagi 9, 15. Nah, sekarang kita udah dapat berapa nilai Y-nya, yaitu 15. Sehingga kita bisa cari berapa nilai Z dan nilai X. Tinggal substitusi saja. Nilai Z-nya berarti 2/3 kali 15. Ini 5 sama dengan 10. Kemudian nilai X-nya juga sama caranya. Substitusikan nilai Y-nya berarti 4 kali 15. 60 kurang 9 bagi 3. 60 kurang 9, 51 bagi 3. Sama dengan 17 ya. Jadi sekarang kita udah dapat nih nilai X, Y, dan Z-nya. Tinggal substitusi ke dalam pertanyaannya, yaitu 2 kali X. X-nya berapa tadi teman-teman? 17. Kemudian ditambah dengan Y. Y-nya 15. Seterusnya dikurang dengan Z. Z-nya 10. Sehingga diperoleh 2 kali 17, 34. 15 kurang 10, 5, 39. Jadi jawabannya adalah yang E. Jika cuaca berkabut, sebuah mobil berjalan dengan kecepatan 25 km per jam. Jika cuaca baik, kecepatan rata-rata mobil tersebut adalah 50 km per jam. Berapa lama ia menempuh jalan yang panjangnya 250 km jika 2/5 dari perjalanan itu bercuaca buruk berkabut? Jadi di sini diketahui P untuk yang berkabut atau VK saya misalkan di sini sama dengan 25 km per jam. Kemudian untuk kecepatan pada cuaca baik, VB sama dengan 50 km per jam. Berapa lama ia menempuh jalan yang panjangnya 250 km jika 2/5 dari perjalanan itu bercuaca buruk. Jadi S buruk atau S berkabut itu sama dengan 2/5 dari 250. Yaitu sama dengan 100 ya. Nah, karena
cuaca buruknya itu 2/5 dari 250 sama dengan 100, maka jarak perjalanan dengan cuaca baik itu berarti sama dengan 250 dikurang 100, sama dengan 150. Pertanyaannya adalah, berapa lama ia menempuh jalan yang panjangnya 250 km tersebut. Jadi, T total yang ditanya nih. T total itu berarti T dalam suasana kabut atau cuaca kabut ditambah dengan T cuaca baik. Jadi, untuk T cuaca kabut berarti sama dengan kecepatan kan sama dengan jarak dibagi waktu, maka waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Jaraknya tadi 100 dibagi 25 sama dengan 4, sama dengan, kok sama dengan sih? Satuannya adalah jam ya, teman-teman. Kemudian T dalam cuaca baik, SB bagi VB. Dalam cuaca baik 150 dibagi dengan kecepatan dalam cuaca baik yaitu 50 sama dengan 3 jam. Maka T totalnya sama dengan 4 tambah 3, 7 jam. Jadi jawabannya adalah yang D. Jika rata-rata 6, P, 10, 12, 13, 2 kali rata-rata 3, 4, Q, 8, maka nilai P tambah 2 Q sama dengan berapa? Rumus rata-rata seperti yang kita ketahui bersama yaitu jumlah datanya 6 tambah P, kemudian tambah 10, ditambah 12, tambah 13, dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya datanya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian sama dengan 2 kali rata-rata, berarti 2 dikali dengan 3 tambah 4 tambah Q tambah 8 dibagi dengan banyaknya datanya yaitu 4. Nah, ini kita operasikan 6 tambah 10 tambah 12 tambah 13, 41 ditambah P bagi 5 sama dengan 2-nya bisa sama-sama kita bagi 2 dengan 4 ini. Kemudian 3 tambah 4 tambah Q tambah 8, 15 tambah Q jadinya bagi 2. Kemudian kali silang, jadinya 82 ditambah 2P sama dengan 75 ditambah 5Q. Nah, kira-kira berapa nilai P dan Q sehingga persamaan ini terpenuhi? Jadi, ruas sebelah kiri sama dengan ruas sebelah kanan jumlahnya. Berapa nilai P dan Q? Nah, di sini kita bisa mencoba-coba ya, sehingga diperoleh nilai P-nya sama dengan 9, kemudian nilai Q-nya sama dengan 5. Coba aja substitusi ke dalam persamaan di atas. 82 ditambah dengan, karena P-nya sama dengan 9, berarti 2 kali 9, 18, 82 tambah 18, 100. Kemudian lihat ruas sebelah kanan, 75 tambah 5 kali 5. 5 kali 5, 25, 75 tambah 25 juga 100. Berarti 100 sama dengan 100. Maka terpenuhi ya. Karena tidak ada bilangan lain yang bisa memenuhi persamaan tersebut kecuali P sama dengan 9 dan Q sama dengan 5. Sehingga kita bisa menjawab pertanyaan ini nih. P tambah 2Q. P tambah 2Q sama dengan P-nya 9 ditambah 2 kali 5. 9 tambah 10 sama dengan 19. Oke teman-teman, demikianlah soal yang dapat saya bahas kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.